Yuk simak videonya. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas coba pimpin doa pada pagi ini. Baik, dari yang mendahului pada jauh pikiran doa sejak guna dari kau pada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidna ilman warzuqna siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini? Apa? Kehadiran Anissa Sabina, Hori, Elsa, Hidayatul Sabitri, Kesha Berjanti, Marcella Atika, M. Farhan, M. Iksan, Muhammad Raya Al-Fatih, Nur Aisyah, Rafi Al-Kandi, Rana Bila, Kucing Dasari, Rin Kurniati, Batra Piza, ada, Yuni Sabitri, Zaki, ada semua pada hari ini ya. Coba cek kalau ada sampah tuh, ada sampah buang jelas. Sampah jelas. Yang lain ada sampah buang dulu. Oh iya. Oke, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat pembelajaran apa? Sekarang pemaparan. Siapa yang masih ingat? Kan ingat nih. Jadi materi yang dahulu kita pelajari yaitu potensi dan persebaran sumber daya pertambangan. Nah, sampai ingat. Jadi mau tanya sekali lagi, siapa yang tahu sumber daya pertambangan itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Ya, contohnya seperti apa? Ini Sela, apa Sela? Minyak bumi, gas, apa lagi? Gas.
Oke, sebelum kita mulai nanti ada kasih LKPD, Ibu akan menunjukkan sebuah video tentang pembelajaran pada hari ini. Untuk dengan saya, pada kesempatan ini tanpa persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Harapannya setelah menonton video ini kalian dapat mengidentifikasi dan mengetahui potensi dan persebaran sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia. Fungsi dengan seksama. Indonesia bentang alam dan bentang budaya yang cukup menarik untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata. Banyak sekali pemandangan alam seperti gunung, hutan, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan sejarah, budaya, serta kesenian yang unik dan beragam yang dapat menarik perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Beberapa objek alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia bahkan tercatat dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pariwisata di Indonesia dapat kita bagi menjadi pariwisata budaya, cagar alam, religi, dan bahari. Pertama, wisata budaya. Wisata budaya dapat diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang mendukung kebudayaan, kesenian, adat istiadat, dan kebiasaan yang unik. Ada beberapa objek wisata budaya yang paling terkenal di Indonesia. Jika kalian ingin melihat keunikan rumah, budaya, dan ritual pemakaman orang Toraja, kalian ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kalian juga bisa pergi ke desa Wayamergo, Nusa Tenggara Timur untuk melihat rumah adat Mbarunia yang sangat unik sambil menikmati indahnya pemandangan alam. Sebenarnya hampir semua daerah di Indonesia punya objek wisata budayanya masing-masing karena setiap daerah punya kebudayaan yang unik dan berbeda. Kalau di tempat kalian ada wisata budaya apa ya? Jawab di kolom komentar. Kalau kalian suka berwisata dengan nuansa alam, kalian bisa pergi ke objek wisata cagar alam. Sebenarnya cagar alam adalah tempat yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat konservasi bagi tumbuhan, hewan, dan ekosistemnya supaya tetap terjaga keasliannya. Indonesia tercatat memiliki 202 cagar alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain digunakan sebagai konservasi, cagar alam juga bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata berbasis alam karena menyuguhkan pemandangan alam beserta flora dan fauna yang eksotis. Jika kalian ingin melihat pesona danau kawah terbesar di Pulau Jawa sambil menikmati indahnya pemandangan pegunungan, kalian bisa pergi ke wisata cagar alam Kawah Ijen yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Atau jika kalian ingin melihat satwa endemik Papua seperti burung cendrawasih dengan pemandangan laut yang menawan, kalian bisa pergi ke wisata cagar alam Wagio Barat, Raja Ampat, Papua Barat. Atau kalian juga bisa mencari wisata cagar alam yang terdekat di tempat kalian loh, karena hampir semua pulau memiliki lokasi cagar alam. Jika kalian suka dengan pemandangan laut, kalian bisa pergi ke beberapa objek wisata bahari atau wisata laut. Misalnya di objek wisata Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo menyimpan pemandangan bawah laut yang sempurna karena ada ribuan, bahkan jutaan spesies ikan dan terumbu karang yang bisa kita nikmati keindahannya. Atau kita juga bisa pergi ke Raja Ampat di Papua Barat yang menjadi rajanya wisata bahari Indonesia. Bagi pecinta sejarah, kalian juga bisa pergi ke objek wisata sejarah. Indonesia memiliki banyak tempat bersejarah yang menyimpan peninggalan-peninggalan pada masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, sampai dengan masa perjuangan kemerdekaan.
Di situs Sangiran, Jawa Tengah, kalian bisa berwisata sambil mempelajari fosil-fosil dan sejarah manusia purba. Atau jika kalian ingin melihat sejarah nasional Indonesia secara lengkap, kalian bisa berkunjung ke Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Di sana ada 51 diorama yang menggambarkan sejarah Indonesia mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Ya, itulah tadi beberapa potensi dan persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Kita jadi tahu begitu luar biasa mempesona alam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih dan salam lestari. Oke, itulah tadi video yang telah ditayangkan. Dari video tersebut, adakah dari Anda semua yang bisa menyimpulkan sedikit aja tentang materi itu yang di video tadi? Siapa? Ada yang bisa? Ada? Desya? Bisa? Sedikit aja. Siapa? Ada yang bisa? Nah, coba. Religi. Ya. Di setiap hampir setiap pulau di Indonesia ada. Jadi dengan adanya video ini tentang pengembangan pariwisata, dengan adanya video ini, jadi kita bisa tahu beragam kebudayaan pariwisata yang ada di Indonesia ini. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai LKPD. Masing-masing LKPD Ibu akan bagikan kepada Ananda semua, dan sebelum itu Ibu akan bentuk 3 kelompok. Nantinya Ananda Ibu kasih waktu 10 menit cukup untuk mengerjakan LKPD-nya atau 15 menit lah. Nanti Ibu akan tunjuk ciri acak dari kelompok tersebut untuk mempresentasikannya di depan. Setelah semuanya sudah presentasi, kalian boleh bertanya kepada temannya, atau kalau temannya nggak bisa jawab, Ibu akan jawab. Coba bentuk kelompoknya yang telah Ibu sebutkan pada minggu lalu. Kelompok kan sudah Ibu bagi. Ibu berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Akbar, Dwi, Kesha, Sela. Kelompok 2 Ika, Suci, Yuni, Raya, Farhanzati. Kelompok 3 Nabila, Bukhari, Elsa, Nabila, Rafi. Rafi kedua dan Cepat dulu. Bahan ini aku masuk. Jadi sampai
Tidak boleh mana Kalimantan, mana Sumatera, mana Jawa. Iya kan? Ya, Kalimantan, Sumatera, sama Jawa kan? Gimana Jakarta? Kecil aja Jakarta nih. Ribet aja lah. Kulit ke sini, supaya kita ada panah gitu. Jakarta buat. Aku pengen nulis nih dong. Iya, nggak apa-apa dong. Gimana lagi Jawa Tengah? Oke, untuk kelompok pertama yang tampil adalah kelompok suci. Ya, tapi ke depan. Coba ikutan. Kawannya tolong perhatikan teman-teman yang tampil. Kita menjadi kejelasan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, silakan mempresentasikan hasil KPD-nya kelompok pertama. Lanjut ke depan. Kelompok Kesha, lanjut ke depan Kesha. Yang lain tolong perhatikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keindahan alam. Manfaat dari wisata alam ini adalah yang pertama, mendapat udara yang lebih sehat. Yang kedua, kekaguman pada alam berdampak positif. Yang ketiga, meningkatkan mindfulness atau kesadaran diri. Yang keempat, menjaga suasana hati. Yang kelima, membantu kondisi emosional yang sulit. Jenis pariwisata yang kedua adalah wisata budaya, yaitu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objek utamanya. Manfaatnya adalah yang pertama, melestarikan budaya, menambah wawasan kebudayaan, mempelajari sejarah, meningkatkan citra bangsa, dan memperkukuh jati diri. Jenis pariwisata yang ketiga adalah wisata buatan, yaitu destinasi wisata yang dibuat secara sengaja. Manfaatnya adalah sebagai tempat refreshing, sebagai tempat melepas penat dari hiruk-pikuk suasana, dan sebagai salah satu tujuan yang murah dan nyaman. Pariwisata di Indonesia persebarannya wisata alam Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang. Wisata kedua, wisata budaya di Marrakesh, serta di bagian tengah, pantai timur, Pulau Sumatera, dengan Selat Malaka. Kekuatan peristiwa Pontianak, Kota Kalimantan Barat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan kepada kelompok Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini depannya saudaranya ada di Wisata Timur. Kedua, wisata budaya dan Borobudur. Ini persebarannya ada di Jawa Tengah. Tiga, wisata belakang, yaitu Taman Ancol. Ini persebaran wilayahnya ada di Jakarta. Sekian yang mau saya jelaskan. Jika ada yang kurang, mohon saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya kepada temannya atau nanti atau ikutan persilakan. Ya. Tanya sama ibu atau sama temannya? Kendala. Jadi Indonesia kita ini luas ilmu. Setiap pariwisata itu memiliki kendala yang dihadapi. Salah satunya kendala dari sumber daya manusianya sendiri yang kurang kompeten. Betul nggak? Karena di Indonesia ini memang sumber daya manusia itu memang sangat susah dan kurang berkompeten. Yang kedua, dari apanya? Siapa yang tahu? Masih lemahnya pengelolaan kepariwisataan. Yang ketiga, ada yang tahu penghambatnya? Promosi dan komunikasi belum efektif. Promosi dari wisata itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Paham nggak, Kesha? Siapa lagi? Ada yang lagi ingin bertanya? Faktor penghambat. Faktor penghambat itu biasanya seperti belum adanya fasilitas di tempat wisata. Itu. Nah, yang lain ada yang tahu faktor penghambatnya? Kurang dana. Nah, kurang dana. Siapa lagi? Yang
Ada lagi? Atau sudah paham? Oke. Jadi pada hari ini kan kita telah belajar potensi dan sebaran sumber daya pariwisata. Dari penampilan kalian dan yang lain-lain yang telah ditengok dan dibuka tadi, di antara kalian siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ada yang bisa? Ini satu. Farhan bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Atau yang lain? Ya, Pak. Banyak serta inisiatif sangat berlebihan. Hari itu kurang baik menurutnya juga. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, jadi potensi pariwisata kita itu sangat banyak. Jadi siapa yang tahu wisata? Apa itu pariwisata? Pariwisata. Jadi pariwisata itu adalah berbagai macam kegiatan wisata yang difasilitasi oleh pemerintah. Apa lagi? Pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, satu lagi masyarakat. Selanjutnya wisata. Wisata itu apa? Ada yang tahu wisata? Wisata itu adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tujuan tertentu seperti rekreasi dan lain-lain, liburan. Ya. Potensi wisata di Indonesia itu ada apa aja? Ada yang tahu? Potensi wisata alam. Wisata alam contoh yang di Riau. Ada yang tahu? Wisata alam yang di Riau? Alam. Gajah empatnya di Kampar Hebu Ulu Kato. Yang kedua, wisata budaya. Ada yang tahu? Rumah Gadang. Yang di Muara Takus, Rumah Gadang. Yang ketiga, wisata buatan. Ada yang tahu? Kalau kita baru dibuat itu apa? Yang di Riau? Asia Heritage, ya betul. Jadi udah paham belajar pada hari ini? Paham. Jadi kalau gitu, kalau udah paham, kita waktunya mikir. Jadi ibu akan kasih kalian 5 soal, kalian kerjakan. Kita akan belajar tentang potensi dan sebaran pangan di Indonesia. Ya, pelajaran kita. Setelah belajar pada hari ini, kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.